Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innal mar'ata khuliqat min dhila." Sungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dhila a'lahu, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Apa maksudnya? Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Di antaranya sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan bagian atasnya yang paling bengkok itu isyarat kepada bagian atas wanita, yaitu lisannya. Wanita itu lisannya bengkok. Kalau udah ngomong, ya tidak berhenti-berhenti. Cerewet. Jadi wanita banyak membuat dia masuk neraka gara-gara lisannya. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Id, maka Rasulullah SAW maju kepada para wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaral nisa, tasaddaqna fa innakunna aktsara hatabi jahannam." Wahai para wanita sekalian, hendaknya kalian bersedekah. Ya, karena kebanyakan kalian masuk neraka jahanam. Ada yang bertanya, "Lima ya Rasulullah? Kok bisa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Li'anna kunna takfurna al-ashir wa tukthirna al-la'nah." Karena kalian itu suka mengingkari kebaikan suami, dan yang kedua suka mengumpat, suka melaknat. Dan ini benar, ya. Banyak wanita, tidak semua tapi banyak ya, yang memiliki sifat ini, suka mengingkari kebaikan suami, lupa dengan kebaikan suami, dan yang kedua suka mengumpat, suka tidak bisa menjaga lisan. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Kemudian Allah mengkhususkan para wanita, wala nisaun min nisa'in asa yakuna khairan minhunna. Jangan sebagian wanita mengejek sebagian yang lain, karena bisa jadi wanita yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Dan benar, para wanita itu banyak bahan yang bisa mereka jadikan bahan untuk bahan ejekan. Kalau mereka sedang berkumpul, nanti lihat ada sebagian ibu-ibu yang mungkin HP-nya lama, diejek. Itu ibu itu HP-nya jadul, masih dipakai terus. Nanti lihat sebagian ibu-ibu mungkin bajunya enggak ganti berapa hari, diejek lagi. Enggak malu bajunya itu terus. Padahal ibu itu miskin misalnya. Ya. Apa saja bisa jadikan apa? Bahan ejekan. Nanti lihat dompetnya jelek, diejek lagi, itu dompet jelek, dompet KW dipakai-pakai. Banyak. Nanti dia kunjung ke rumahnya, dia ngejek lagi, itu rumah kotor, enggak perhatian anaknya, dia enggak mandi, ingusnya kemana mana, jadi bahan ejekan. Nanti ketemu suaminya jelek. Jadi banyak sekali bahan dijadikan ejekan di kalangan para wanita. Laki-laki tidak begitu. Laki-laki kalau kumpul kita enggak ngejek-ngejekan. Kita ngobrol tentang dagang, tentang utang, tentang poligami, banyak yang diperbincangkan. Jadi perempuan itu di antara yang bengkok apa? Lisannya. Pertama suka mengumpat. Yang kedua lupa dengan kebaikan suami. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qat." Seandainya salah seorang dari kalian berbuat kebaikan kepada salah seorang dari wanita setahun penuh, kemudian dia melihat engkau berbuat kesalahan, maka dia berkata, "Aku tidak pernah melihat kebaikan sama sekali darimu." Sebagian ibu-ibu seperti itu, ya. Kalau suaminya sudah salah, dia lupa dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Ngambek, marah-marah, ya. Kemudian banting pintu, ya. Ini bukan pengalaman pribadi, ya. Enggak, jangan salah sangka, ini pengalaman bersama, ya. Subhanallah. Jadi seperti itu, ya. Lupa. Kadang-kadang kalau berbuat baik sama ibunya nanti marah-marah. "Kamu memang selalu bela ibumu, tidak pernah bela saya." Ya. Padahal baru sekali dia bela ibunya. Biasanya istrinya juga dibela. Nanti ada kesalahan, "Kamu memang enggak pernah cinta sama saya selama ini." Gimana enggak cinta? Anak kita sudah 7, dari mana keluarnya itu 7? Ya. Datang dengan sendirinya tanpa cinta, tanpa kasih sayang, ya. Dia lupa dibelikan emas, dibelikan ini, dibelikan anu. Sebagian wanita seperti itu, kalau sudah marah menggunakan kata-kata lafal umum seperti usul fikih, ya. "Kamu sama sekali tidak pernah, kamu sama sekali tidak pernah." Ini lafal-lafal yang langsung menjerumuskan dalam neraka jahanam, ya. Sama sekali tidak pernah, ini bahaya. Ya. Kamu begini. Sebagian wanita, masya Allah, diberikan hafalan yang kuat.
Suami, kamu dulu begini, kamu pernah nampar saya, kamu pernah gini, pernah gini, woi. Hafalannya kuat. Suami mengulangi, lupa banyak kesibukan. Jadi inilah sebagian tafsiran ulama bahwasanya yang dimaksud dengan bagian atas yang paling rusak adalah bagian apa? Lisan. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan maksudnya rusak yaitu bengkok secara umum. Bengkok maksudnya akhlaknya. Akhlaknya bengkok, ya. Kenapa? Karena wanita kurang akal dan agamanya. Di antara sifat wanita adalah kurang akalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbi ar-rajulil hazim min ihdakunna." Aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akal dan agamanya tapi sangat mampu menjatuhkan pikiran seorang lelaki yang tegar. Ya. Dan itulah aneh wanita. Ya. Akalnya kurang, tapi kalau mengkerling lelaki langsung KO laki-laki tersebut. Padahal laki-lakinya tegar, jenggotnya panjang, besar, begitu dikerling langsung apa? Kelepak-kelepak langsung jatuh. Tapi Nabi mensifati wanita dengan kurang akalnya. Dan ini menunjukkan wanita, ya, karena kurang akalnya ini diantaranya menjadikan akhlak dia terkadang bengkok. Ya, terkadang bengkok. Akalnya karena maksudnya apa akalnya kurang? Jangan disalahpahami, jangan disangka bahwasanya wanita itu IQ-nya jongkok. Tidak. Sebagian wanita Masya Allah prestasinya lebih baik daripada kita. Kita mungkin ingat waktu kita kuliah itu cewek IPK-nya sampai 4, kita cuma 2,8 misalnya. Atau mungkin waktu kita SMP, SMA yang ranking 1 perempuan, kita ranking 12 ya. Bukan maksudnya dia IQ-nya jongkok, tidak. Bisa jadi lebih pintar daripada laki-laki. Tetapi maksudnya kata para ulama disifati oleh Nabi dengan akalnya kurang. Kenapa? Karena dia lebih mendahulukan perasaan daripada nalar. Dia lebih mengedepankan perasaan daripada nalar. Yang akhirnya perasaan tersebut terkadang menutup akalnya. Ada sebagian teman istrinya doktor ahli dalam bidang tertentu, pakar. Di rumah sama saja akalnya kurang katanya. Cuma profesor dalam bidang itu, di rumah ya profesornya nggak dipakai, tetap aja. Kenapa? Perasaan didahulukan. Inilah sifat wanita. Sifat wanita. Akalnya kurang ya. Oleh karenanya perasaannya lebih didahulukan daripada akalnya. Kalau seorang laki-laki salah ngomong sama istrinya, salah ngomong. Tadinya senyum-senyum, tiba-tiba langsung bisa cemberut. Gara-gara satu kata yang terlepaskan. Marah istrinya. Yang tadinya di dalam dekapan kita, tiba-tiba bisa terlepas sampai di angkasa, saking jauhnya. Tapi kalau kita gombalin sedikit, bisa kita tarik juga, langsung dalam pelukan kita. Karena dia lebih mendahulukan perasaan daripada akalnya, daripada nalarnya. Sebagian wanita kalau kita kasih uang untuk belanja pengen beli. Ada lagi lihat ada kortingan, ada diskon, langsung diskon. Padahal dia tidak begitu butuh. Tapi ingin belikan anaknya, belikan suaminya, ingin beli. Dia enggak tahu bahwasanya listrik belum bayar, ini belum bayar. Laki-laki enggak, laki-laki mikir dulu. Kalau belanja mikir dulu, akhirnya enggak belanja. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara hikmah dari syariat Islam. Bahwasanya Allah menciptakan lelaki dan wanita yang berbeda. Lelaki sempurna dari akalnya, wanita kurang dari sisi akalnya. Namun apa kata para ulama? Yang menakjubkan di kalangan wanita, dalam kekurangannya itulah kesempurnaannya. Dalam kekurangannya itulah kesempurnaannya. Kenapa? Karena wanita dibutuhkan oleh kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang perasaan lebih didahulukan daripada kecerdasan. Ngurus anak itu perasaan harus didahulukan. Dengan perasaan dia bisa sabar ngurus anaknya. Dengan perasaan dia bisa tegar ngurus apa? Anaknya. Ya. Kenapa? Perasaannya didahulukan sama anaknya luar biasa. Urusan rumah makanan itu semua butuh perasaan ya. Ya, butuh perasaan lebih daripada sekedar akal ya. Oleh karenanya dan dalam kekurangan akalnya tersebut disitulah kesempurnaan wanita. Jadilah dia seorang yang lembut, jadilah dia seorang yang gemulai, jadilah dia seorang yang butuh dengan sosok seorang lelaki ya. Disitulah kesempurnaan wanita. Seandainya wanita kemudian pintar, kemudian cerdas luar biasa ya, tidak bisa kemudian menteri suaminya,
repot ya. Apalagi sampai gagah perkasa. Siapa yang mau punya istri kayak gitu ya? Justru dalam kelembutannya, dalam kemanjaannya, dalam meweknya dia, cengengnya dia, disitulah kecantikan apa? Wanita. Disitulah kesempurnaannya. Coba kalau wanita gagah perkasa, kita singgung nggak sakit hati? Nggak enak juga begitu. Wih, ini istriku berhati baja ya. Nggak enak seperti itu. Nggak ada indahnya. Indahnya dalam kekurangan dia, itulah kesempurnaan seorang apa? Wanita. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'ata khuliqat min dhila." Sungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok tentunya. Lan tastaqima laka ala tariqah. Dia tidak akan pernah bersikap kepadamu dengan satu model saja, dengan satu jalan. Jadi wanita itu sering berubah-ubah, kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu. Tidak satu model. Jadi waktu berhadapan dengan antum tidak mesti 4-4-3, terkadang 5-3-2. Terkadang lain lagi modelnya. Ya, pokoknya berubah-ubah apa? Caranya berhadapan dengan antum. Jadi antum harus sadar, kata Nabi, lan tastaqima laka ala tariqah. Dia tidak akan satu model di hadapanmu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa biha awaj. Kalau kau bersenang-senang dengannya, maka silakan bersenang-senang, tetapi ada kebengkokan pada dirinya. Wa in dhahabta tuqimuha. Kalau kau hendak meluruskannya, kasartah, kau akan mematahkannya. Wa kasruha talaquha. Dan mematahkannya adalah menceraikannya. Kata para ulama, dalil tidak mungkin ente punya istri yang akhlaknya, ini secara umum ya. Ya, secara umum tidak mungkin yang akhlaknya top, tidak ada miring-miringnya, pasti ada miring-miringnya. Karena enggak mungkin ente luruskan. Enggak mungkin ente luruskan. Ente tegur dia baik, nanti kembali lagi. Ente tegur dia baik, kembali lagi. Begitulah sifat wanita. Demikiankah? Bukankah demikian ibu-ibu? Ya. Iya. Iya, memang tidak semua, tapi banyak yang seperti itu. Taib, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi menjelaskan bahwasanya wanita terciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ingat, Nabi membawakan hadis ini bukan dalam rangka mencela wanita, jangan disalahpahami. Justru Nabi mengatakan wanita kodratnya tercipta dari tulang rusuk yang bengkok agar para suami berbuat baik. Makanya di awal hadis kata Nabi, "Istausu bin nisa'i khaira." Hendaknya kalian berbuat baik kepada para wanita. Kenapa? Karena wanita tercipta dari tulang yang bengkok dan tulang yang bengkok tidak bisa diluruskan. Di akhir hadis Rasulullah SAW berkata, "Fastausu bin nisa'i khaira." Makanya berbuat baiklah kepada para wanita. Nabi buka hadisnya dengan menyuruh berbuat baik kepada wanita. Nabi tutup hadisnya dengan berbuat baik, menyuruh berbuat baik kepada para wanita. Di tengah-tengah Nabi kasih uzur kepada para wanita. Wahai para laki, berilah uzur kepada mereka. Banyaklah berbuat baik kepada istri-istri kalian, karena mereka memang punya kekurangan. Jadi jangan sampai orang salah paham dengan hadis ini. Kemudian dia mencela istrinya, "Kamu memang parah, kamu memang bengkok, dasar bengkok." Ya. Jangan, tidak boleh. Berarti dia salah berdalil. Jadi orang boleh dalilnya sama tapi ngawur. Nabi waktu mengucapkan ini untuk membela wanita atau untuk menjatuhkan wanita? Untuk membela wanita. Sebagian orang salah, dia untuk mencela wanita. Dasar bengkok. Nanti istrinya bilang, "Iya, saya bengkoknya dari tulang rusukmu yang bengkok ya." Jadi ya tidak demikian ya. Jadi dari sini para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan Nabi membawakan hadis ini adalah untuk agar kita banyak memberi uzur kepada para wanita, kepada istri-istri kita, agar kita banyak berbuat baik kepada mereka ya. Dan jangan Anda mimpi bahwasanya istri Anda akan sempurna, pasti banyak kekurangannya, pasti banyak kekurangannya. Nabi sudah mengingatkan hal-hal ini seperti dalam hadis ini. Nabi SAW mengatakan, "La yafruqu mu'minun mu'minah." Jangan sampai seorang suami yang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Karena bisa jadi kalau dia hanya memperhatikan keburukannya, dia akan benci kepada istrinya. In kariha minha khuluqan radiya minhal akhar. Kalau dia membenci perangai istrinya, dia akan ridho dengan perangai yang lain dari istrinya. Kalau istrinya punya kekurangan, jangan lihat kekurangannya. Ya, lupakan kekurangannya, lihat positif-positif yang ada pada istri kita. Pasti banyak positifnya. Jangan kita terfokus pada kekurangan istri kita, karena dia pasti punya kekurangan karena dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Ini Nabi menyuruh kita untuk banyak bersabar kepada para wanita.